Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Evatir Nursery. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, lagi-lagi saya mau membagikan pengalaman saya ya. Dimana kali ini adalah saya mengganti salah satu varietas anggur yang saya punya ya. Kenapa diganti? Karena varietas ini memang cukup susah ya untuk saya buahkan. Udah saya coba di but yang potensial juga masih gagal ya. Jadi kalau teman-teman yang punya varietas anggur lumayan banyak, ini nanti pada akhirnya memang selektif juga ya. Jadi ini juga sudah saya seleksi dan varietas ini mau saya ganti ya. Ya sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktor kenapa varietas anggur ini sampai diganti ya. Ya jadi untuk kali ini teman-teman ya, ini saya sambungnya itu bukan langsung di batang utamanya atau batang primernya. Nah, biasanya saya potong, saya sambungnya di sini. Ini saya ganti di sini, di tersier anggurnya. Nah, jadi pertamanya ini adalah anggur yang dibentuk tralis. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang ini saya sambung di sini, di tersiernya. Ini salah dari but atau dari tunas air lah, sama aja sih, karena ini yang penting ini tersier ya. Terus saya sambung, dan setelah mulai seperti ini, untuk memaksimalkan pertumbuhan ini, maka yang ini harus dipotong. Jadi untuk caranya bagaimana, ini udah sering sekali saya buat videonya ya. Bagaimana cara mengganti varietas anggur, itu bisa kita sambungnya di sini, di batang utama ya. Atau bisa juga kita sambungnya di atas sekalian biar bisa nyampe para-para ya. Dan kalau yang ini juga sama, karena ini dibuat tralis ya, pada akhirnya nanti kalau udah jadi ya nanti kita tidurin ke sana. Nah, kita tidurin ke sana sebagai pengganti cabang ini. Bisa dikatakan ini cabang utama karena ini langsung belok, berarti nanti ini langsung menjadi sekunder. Jadi setelah ini misalnya jadi ya, insya Allah jadi kita naik langsung ke sana kan ya, kita tiduran ke sana menjadi cabang sekunder. Nanti tersiernya bisa dibentuk dari tunas-tunas air yang tumbuh ya, atau dari but, itu sama aja, intinya seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu varietas yang saya ganti. Ini saya ganti jadi Beauty Krasotka ya. Nah, kenapa Beauty Krasotka? Karena Beauty Krasotka memang lebih mudah, lebih genjal lah teman-teman. Jadi varietas anggur ini sebenarnya bukan varietas anggur yang dikatakan sulit banget berbuah, itu bukan ya, karena sudah banyak juga yang membuahkan anggur ini. Tapi karena bukan masalah susah atau sama sekali tidak berbuah ya, karena di kebun ini pada akhirnya saya memilih varietas-varietas anggur yang memang mudah, kategori mudah berbuah ya. Ya, jadi kebanyakan di sini memang sekarang varietas-varietasnya memang yang sudah saya buktikan genjak ya. Makanya saya tanam itu varietas-varietas yang memang sangat mudah berbuah. Begitupun juga dengan bibit juga saya buatnya ya, yang di sini sudah berbuah dan mudah aja ya teman-teman ya. Jadi bukan spesialis, tapi di sini saya memang sekarang ini fokus kepada varietas-varietas anggur yang memang mudah berbuah. Nah, di rata-rata di sini memang anggur-anggur yang genjak teman-teman ya. Silahkan main ke sini, kita sharing-sharing bareng, belajar bareng ya. Karena saya juga masih belajar ya. Jadi kita lanjut ke tadi ya, karena berhubung ini sudah mulai seprut ya, biarpun belum ada daunnya, tapi untuk memaksimalkan ini kita bisa potong aja langsung cabang ini ya, menggunakan gunting. Nanti kalaupun ini nggak jadi ya bisa kita ulangi kok. Kalau nggak di sini bawahnya ya bisa kita ganti di cabang ini utamanya. Tapi memang kendalanya biasanya kalau di cabang utama teman-teman ya, seringnya kan kambiumnya terlalu banyak ya, jadinya terjadi banjir. Maksudnya banjir pada akhirnya ini cepat busuk ya. Walaupun ada triknya, udah pernah saya ajari, tapi kalau teman-teman mau ganti varietas anggur itu memang sedikit lebih aman. Memang teman-teman bisa menyambungnya di cabang tersier. Jadi entah itu tersier dari tunas air atau but, itu sama aja, bisa langsung di para-para di atas kalau memang teman-teman sudah membuatnya jadi para-para ya. Kenapa? Karena kalau kita sambungnya di sini, ini tingkat keberhasilannya bisa dibilang sih ya
kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi karena tidak beresiko ini terlalu basah ya, pada akhirnya busuk atau cepat busuk ya. Tapi tetap ya, ini kita sisakan daunnya begini agar tidak terlalu banjir, bisa dikatakan begitu. Tapi nggak masalah sih, biasanya kalau kita gunduli pun nggak apa-apa ya. Intinya kalau kita nyambung di cabang utama, kita ganti varietas di cabang utama sama dengan ini menyambung di sini. Tersier ini tingkat keberhasilannya biasanya atau lebih mudahnya disambung di sini tersier. Nah, jadi langsung aja ini kita potong ya. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, ini bukanlah anggur yang sesungguhnya tidak sama sekali berbuah ya. Hanya kategorinya kurang genjak saja atau kurang mudah berbuah aja sih. Ya, pada akhirnya nanti teman-teman kalau mau jadi kolektor anggur walaupun kecil-kecilan, skala kecil kayak saya juga, pada akhirnya pasti akan memilih-milih varietas ya. Nah, kalau di sini di berbagai Fatir Nursery memang sekarang varietas-varietasnya memang ya yang bisa dikatakan itu kategori sangat genjak ya, atau sangat mudah berbuah. Banyak sih, nih sebelahnya aja nih ada apa, Veles, Tabulampot Veles tuh, kecil-kecil udah berbuah ya. Ya intinya anggur-anggur yang memang mudah berbuah ya. Sekarang sih yang ada di sini ada beberapa pohon dan semuanya memang yang mudah berbuah aja. Jadi rekomendasinya biasanya kalau saya lihat di teman-teman ya, karena ada komunitas anggur juga di sini. Kalau saya main ternyata di sana gampang atau rajin berbuah, biasanya saya kalau belum punya varietasnya itu saya segera saya tanam ya. Ya kira-kira begitu. Jadi referensinya mungkin bisa juga dari pas saya main ke tempat teman ya. Pas saya lihat anggurnya banyak, terus kemudian saya tanya-tanya ternyata genjah, itu juga menjadi salah satu, biasanya menjadi salah satu pilihan ya. Nah, karena rekomendasi dari teman juga. Sekarang saya juga udah icip-icip rasanya dan mantep ya. Makanya kemudian saya tanam. Dan memang dulu ya, ini pengalaman dulu aja, ini saya tanam cukup banyak varietas ya. Tapi pada akhirnya memang ada beberapa yang saya ganti karena menurut saya memang dari segi genjaknya kurang ya. Atau ya bisa dibilang cukup tidak segampang anggur-anggur yang memang gampang dibuahkan. Jadi anggur itu memang terkadang ya, ini kalau berdasarkan pengalaman saya, bukan berarti semua anggur itu tidak mudah dibuahkan, karena nyatanya buat yang bisa membuahkan ya, itu jenis apa aja ternyata bisa berbuah ya, mungkin dengan teknik yang mereka punya. Nah, kalau saya memang belajar anggurnya otodidak, jadi saya tidak bisa kalau hanya mengandalkan ilmu yang saya punya. Ternyata untuk beberapa varietas ternyata kategori susah berbuah. Makanya saya coba ganti menjadi varietas-varietas yang mudah berbuah, sehingga pupuk yang saya berikan baik di fase itu vegetatif dan generatif ini bisa tepat sasaran juga. Dan ada beberapa juga yang tidak harus pupuk generatif ya, itu pakai NPK seimbang saja bisa berbuah. Itulah yang menjadi pilihan juga pada akhirnya kalau di kebun ini ya. Jadi kalau saya tidak ngejar-ngejar, maksudnya varietas apa yang terbaru harus saya punya, itu enggak ya. Karena di sini lebih kepada koleksi-koleksi, walaupun nggak banyak, tapi memang pilihannya memang sekarang jatuh kepada anggur-anggur yang mudah berbuah aja sih kalau di berbagai Fatir Nursery. Nah, jadi setelah saya potong nanti tinggal saya rapikan ya. Intinya udah saya potong nih teman-teman. Nah, tinggal kita fokuskan aja ini agar pertumbuhannya bisa lebih cepat ke atas sih. Karena dengan ini dipotong harusnya nutrisinya bisa fokus ke sini sehingga lebih cepat jadi. Nah, kira-kira begitu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.